kredit, kita tidak hanya berbicara menyangkut masalah perbankan, tetapi kredit itu berkaitan dengan segala sesuatu, baik itu di lembaga keuangan perbankan maupun di lembaga keuangan non-bank. Tetapi kredit dalam konteks rentenir atau patekeng-tekeng itu kita tidak memperhitungkan di situ, sebab itu tidak diatur di dalam undang-undang hukum atau peraturan-peraturan, karena itu adalah berdasarkan kesepakatan individu-individu. Sementara yang kita bicarakan di sini, resiko kredit itu adalah yang memiliki aturan resmi sebagai lembaga keuangan dan kegiatan transaksi. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, jadi resiko kredit itu terjadi jika counterparty atau pihak lain dalam bisnis kita tidak bisa memenuhi kewajibannya. Atau dengan kata lain apa yang disebut di dalam dunia bisnis disebut dengan one prestasi. One prestasi itu dalam konteks secara umum kita bisa menerjemahkan bahwa one prestasi itu adanya gagal atau tidak memenuhi perjanjian di antara salah satu pihak di antara dua pihak yang melakukan perjanjian. Nah, misalnya perjanjian utang piutang. Nah, salah satu di antara kedua belah pihak itu menyalahi atau melanggar aturan itu, itulah yang disebut dengan one prestasi. Nah, resiko kredit banyak muncul karena peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan. Jadi, apakah ia perusahaan secara patungan atau perusahaan secara perorangan? Gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo. Nah, saya kira kalau berbicara tentang kredit, anak-anakku semua saya kira sudah banyak yang pahami. Jadi ketika gagal pembayaran pada waktu tertentu, di mana waktu tertentu itu tiba masa waktu pembayaran atau telah jatuh tempo, Anda belum membayar, maka itu termasuk sudah resiko. Nah, karena itu, setiap usaha yang dikelola agar terselamatkan atau terhindar dari kerugian, maka biasanya perusahaan-perusahaan itu mengasuransikan orang yang mengambil kredit atau meminjam. Jadi misalnya saya meminjam di bank, maka saya dikenakan asuransi. Secara otomatis lembaga keuangan atau pihak perbankan itu memasukkan saya di dalam asuransi agar mereka terhindar dari kerugian. Nah, tetapi ketika tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tidak gagal bayar, maka itu adalah keuntungan bagi asuransi. Dan itu tidak bisa diklaim. Tetapi sekarang ini berdasarkan perkembangan sistem perasuransian, itu ada aturan baru. Kalau dulu kita diasuransikan oleh bank, ketika kita meminjam di bank, maka 100% uang kredit, uang asuransi itu tidak kembali sekalipun sudah lunas. Atau kita lunasi di tengah jalan. Itu tidak dikembalikan. Sekarang ini dihitung persentasenya. Maka sebagian biasanya dikembalikan kepada peminjam itu. Ketika misalnya 5 tahun ansuran kredit yang dia pinjam di bank, tapi baru 2 tahun dia sudah bisa lunasi, maka itu dihitung persentasenya dan dikembalikan sebahagian. Itu peraturan perasuransian yang terbaru. Anak-anakku sekalian, pada saat krisis ekonomi, tingkat bunga yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lamban mengakibatkan persoalan-persoalan risiko kredit ini lebih serius. Kenapa? Nah, contoh saja, tidak usah bilang krisis ekonomi. Kondisi kita sekarang ini terjadinya apa yang disebut dengan pandemik COVID-19, kondisi perekonomian kita sekarang ini carut-marut. Ya, kondisi perekonomian kita sekarang ini carut-marut. Betapa pengaruh
pandemi ini terhadap tingkat suku bunga atau nilai tukar rupiah terhadap dolar ini sangat-sangat ini. Kemudian tingkat pendapatan masyarakat itu sangat menurun. Kenapa? Karena masyarakat itu disuruh stay at home. Ya, tinggal di rumah. Sehingga masyarakat yang tadinya aktif mencari pendapatan di luar rumah, sekarang ini disuruh semua tinggal di rumah. Makanya banyak juga yang protes. Banyak juga yang protes. Nah, kalau kita tinggal di rumah, kita mau makan apa? Nah, ini jadi persoalan sekarang dilematis dihadapi oleh masyarakat karena persoalan pandemi ini kita disuruh terhindar dari persoalan-persoalan penyakit, tetapi di sisi lain kebutuhan kita juga mendesak terus. Jadi kita serba salah. Jangankan orang yang berpendapatan harian, pendapatan kita saja yang punya gaji tetap, itu juga merasakan betapa kehidupan sekarang mengalami tingkat kesulitan yang begitu ini. Sehingga persoalan-persoalan resiko ini, resiko kredit ini sekarang banyak ini. Terutama ojek, yang mencicil motor, ini kan semua mengalami hambatan. Nah, resikonya itu. Kemudian pegawai negeri juga yang cicil mobil sama. Ya, saya kira ini. Nah, ini memang makanya inilah pentingnya asuransi. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku sekalian, untuk mengantisipasi resiko kredit maka perlu diketahui teknik-teknik pengukuran risiko secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, penilaian kualitatif, penilaian risiko kualitatif, biasanya kalau kita lihat di dalam dunia perbankan, analisis kredit itu sering menggunakan kerangka 3R dan 5C. Nah, kalau anak-anakku sekarang sudah belajar tentang perbankan atau manajemen perkreditan, pasti membahas tentang 3R dan 5C. Nah, kerangka tersebut menganalisis kemampuan modulasi kewajiban dari calon nasabah bank. Nah, kerangka analisis kredit 3R dan 5C digunakan untuk menganalisis risiko kredit yang dihadapi perusahaan. Ya. Nah, apa itu 3R? 3R itu terdiri dari yang pertama return, pengembalian. Kemudian yang kedua repayment capacity. Jadi kemampuan melakukan pembayaran kembali. Kemudian yang ketiga itu risk bearing ability. Jadi ini ada 3R ini penting semua diperhitungkan di dalam analisa kualitatif tadi. Kemudian ada 5C. Apanya yang dinilai dari 5C itu? Pertama adalah karakter. Jadi karakter seseorang peminjam itu seperti apa? Karakter seseorang ini sangat menentukan. Karena bisa jadi banyak orang ya secara tampilan bagus, tapi karakter membayarnya itu minta ampun. Jadi ini penting diperhitungkan oleh lembaga-lembaga keuangan, terutama perbankan. Yang kedua adalah capacity. Capacity itu artinya dilihat kemampuan membayar seseorang berdasarkan usaha yang dikelola. Jadi ini penting untuk dilakukan analisis itu. Yang ketiga adalah capital, modal. Kemampuan modal dari peminjam itu. Kemudian kolekteralnya, keterjaminannya, dan kondisi ekonomi perekonomian seseorang yang meminjam di bank. Itu semua harus dilakukan analisis. Nah, itu ada, kalau Anda lihat anak-anakku sekalian, tabel klasifikasi rating. Ya, itu Anda sudah bisa lihat di situ yang Anda sudah copy tadi dari WA yang saya kirimkan. Itu ada A3 itu apa? Instrumen hutang dengan resiko sangat rendah. Tingkat pengembalian sangat baik. Jadi itu penilaiannya. Kalau dia A3 berarti orang itu sangat-sangat baik. Sangat-sangat terpercaya. Nah, kemudian A2 itu biasanya ini tengah-tengah. Kemudian A saja ini luar biasa ini. Nakal ini membayar ini ansuran ini. Nah,
Kemudian BB juga demikian, BB, kemudian B, kemudian C. C ini yang paling parah. Nah, instrumen keuangan sedang bangkrut. Jadi ini sangat-sangat parah ini. Ini mana? Nah, model analisis kuantitatif ada 5 juga. Yang pertama itu adalah model scoring credit. Ada RORAC. RORAC itu adalah singkatan dari Risk Adjusted Return on Capacity. Kemudian yang ketiga itu mortality rate, kemudian time structure, kemudian teori opsi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Apa itu dan bagaimana bentuk dari model scoring credit itu? Model scoring credit ini juga terdiri dari 2. Namri, tolong dimutkan dulu. Dimutkan dulu. Namri, tolong dimutkan ya, dulu HP-nya, nak. Dimutkan supaya tidak masuk suaranya. Oh, ya. Ya, Pak. Ya, jadi model diskriminan ini adalah analisis ini untuk melihat apakah perusahaan memiliki kategori gagal bayar atau tidak gagal bayar. Nah, ini tentu saja usaha-usaha dalam penilaian usaha-usaha ini tentu ada tim yang dibentuk oleh bank. Ketika perusahaan, misalnya perusahaan A itu mengajukan permohonan kredit, maka itu diturunkan tim untuk menilai apakah perusahaan itu memiliki kategori gagal atau kategori tidak gagal. Nah, tentu saja untuk menilai itu dilihat dari laporan keuangan setiap saat, kemudian meminta informasi-informasi dari berbagai pihak yang memiliki kerjasama dengan perusahaan itu, bagaimana karakternya, bagaimana capability-nya pemilik perusahaan itu. Nah, semua itu harus dikumpulkan informasi itu. Nah, kemudian ada namanya model probability linear. Nah, ini menggunakan model statistik. Analisis ini menentukan angka yang mencerminkan seberapa besar risiko gagal bayar atau satu perusahaan. Jadi, perusahaan itu kita analisis. Ketika nilai analisis yang kita lakukan berdasarkan statistik menggambarkan nilai yang begitu besar di dalam